Jenny sama sekali tak bisa duduk dengan tenang. Berdampingan dengan Anek, pun tidak ada Ziel di antara mereka, entah kenapa benar-benar membuatnya merasa was-was. Tangannya sedari tadi sudah berkeringat dingin, tetapi sebisa mungkin dia menyembunyikan itu semua dari Anek. "Ca, mana berkas yang harus dia pelajari?" tanya Anek pada asistennya yang tengah mengemudi. Caka melirik Anek dari balik kaca spion. Dia meraih tas yang berisi berkas-berkas di atas dashboard, lalu menyerahkannya pada Anek. Pria itu segera meraih dan membuka tas tersebut, lalu menatap ke samping, di mana Jenny terlihat duduk dengan gusar. "Nona Jenny," panggil Anek, dan Jenny langsung berjengit karena terkejut. Iya, Tuan. Ada apa?" tanya wanita itu. Wajah gelisah Jenny tidak dapat disembunyikan. Anek dapat melihat itu dengan jelas, tetapi dia tidak mau membahasnya. Dia suka kalau lawannya merasa lemah seperti ini. Sudut bibirnya terangkat tanpa Jenny sadari. "Kamu harus mempelajari ini. Nanti duduklah di sampingku, dan berikan apapun yang aku minta," jelas Anek dengan mimik wajah serius, ingin membuat wanita ini percaya bahwa dia pun bisa bersikap profesional. Jenny mengangguk patuh, dan menerima lembaran kertas itu dengan tangan yang sedikit gemetar. "Baik, Tuan. Aku akan mempelajari semuanya." "Itu bagus, kamu memang harus serba bisa," timpal Anek, sebuah kalimat yang terasa ambigu di telinga Jenny, tetapi dia tidak mau lagi berpikir yang tidak-tidak. Selama perjalanan itu, Anek menjelaskan panjang lebar, agar Jenny benar-benar mengerti akan tugasnya. Karena selain memiliki tubuh yang proporsional, Anek juga butuh wanita yang memiliki otak cerdas, dan beruntungnya Jenny memiliki itu semua. Tidak salah kalau Anek memilih wanita ini menjadi sekretarisnya. Dalam waktu kurang lebih 30 menit, mereka sampai di depan gedung tinggi pencakar langit, gedung yang tak kalah besar dengan milik Anek. Mereka langsung masuk dan naik ke ruang meeting, di mana semua orang sudah menunggu. Anek berjalan dengan gagah, sementara Jenny senantiasa berada di samping pria tampan itu. Kita lupakan sejenak Caka yang berjalan paling belakang. Dia tidak ingin merusak tatanan barisan. Membuat Anek dan Jenny terlihat sangat serasi, mereka berdua masuk dan langsung disambut dengan ramah. Beberapa orang sedikit tercengang, karena baru beberapa minggu lalu Anek membawa sekretaris barunya. Namun, kini pria itu membawa wanita yang lain lagi, bahkan jauh lebih cantik dan seksi. "Selamat pagi, Tuan Anek," ucap salah satu dari mereka, dan Anek tersenyum sambil membungkukkan badan tanda hormat. Dia langsung duduk di tempat yang tersedia, bersama dengan Jenny di sampingnya. Setelah semua orang berkumpul, pembahasan pun dimulai. Jenny beberapa kali kerepotan, karena sebagai pembuka Aneklah yang memberikan penjelasan tentang perencanaan produk yang akan mereka launching. Bentuk kerjasama dari perusahaan-perusahaan besar di ibu kota. "Jangan terburu-buru, santai saja. Tidak akan ada yang menggigitmu," bisik Anek sedikit bercanda, karena sedari tadi Jenny tampak begitu gugup, hingga membuat beberapa pekerjaannya terasa menegangkan. Dan itu semua bukan cara kerja Anek, pria itu lebih suka bersikap santai. Tetapi apa yang dia jelaskan langsung jatuh pada inti yang mereka rencanakan. Mendengar itu, Jenny pun mengangguk. Pipinya bersemu merah, merasa malu. Tak dipungkiri dia memang benar-benar gugup, takut salah memberikan materi yang akan Anek bahas. Dan karena itu pula, Jenny melihat sisi lain dari seorang Anek. Wanita itu menatap sang tuan dengan tatapan yang berbeda. Saat bekerja pria itu terlihat lebih tampan, apalagi mimik wajah Anek yang serius, benar-benar terlihat mempesona. Diam-diam Jenny mengukir senyum, mengagumi ketampanan dan kecerdasan Anek yang sebelumnya tidak pernah terlihat oleh matanya. Cih, ternyata dia bisa bersikap seperti itu juga. Kukira dia hanya pria mesum yang memikirkan ukuran box asteris ong dan dada. Waktu menunjukkan pukul 11 siang, suasana di luar sana cukup terik, karena sang surya benar-benar melakukan tugasnya dengan sangat baik. Sementara di sebuah kamar yang begitu luas, seorang wanita cantik baru saja selesai berdandan. Dia terus berlenggak-lenggok di depan meja rias, memastikan bahwa penampilannya sudah sempurna.
Karena hari ini dia ingin bertemu dengan pujaan hatinya, dia memakai pakaian sedikit terbuka seperti biasa, menunjukkan dadanya yang sintal dan juga bulatan di bawah sana. Lekuk proporsional yang membuatnya menjadi idola saat kuliah. Dan dia adalah Eliana, wanita cantik dengan paras imut, wajah yang dia warisi dari sang ibu, Zoya. Setelah menyemprotkan parfum ke titik-titik tertentu, Elle tersenyum ke arah cermin. Kamu harus lebih bersabar lagi menghadapi dia, Elle. Dia itu menyebalkan, makanya kamu jangan pantang menyerah. Sesuatu yang indah, memang sulit didapatkan bukan? Wanita itu bergumam sendiri, meyakinkan bahwa dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, termasuk pasangan hidup, karena dia sudah menyukai seseorang sejak dulu. Tetapi pria itu justru tak pernah peka terhadap perasaannya. Semua kode yang dia berikan tak ada yang dianggap serius. Chaka selalu menganggapnya nona muda yang harus dihormati dan disegani, dan semua itu seolah menjadi jarak di antara keduanya. Elle sungguh tidak suka. Elle menuruni anak tangga, begitu sampai bawah, dia melihat ibu dan ayahnya hendak melangkah ke arah meja makan dengan Ken yang memeluk tubuh Zoya dari belakang. Dasar bucin akut. Mom, Dad, panggilnya seraya mendekat ke arah dua orang itu, membuat Ken melonggarkan pelukannya pada tubuh Zoya. Namun, kepalanya justru bersandar di bahu wanita itu. Zoya yang melihat putrinya begitu rapih, lantas mengernyitkan dahi. Kamu mau kemana, sayang? Kamu bilang tidak mau ke butik. Tanya Zoya, karena tadi pagi Elle bicara dengannya bahwa wanita itu sedang malas pergi ke butik miliknya. Elle adalah seorang desainer, wanita manja ini mengambil jurusan tersebut, dengan keahlian yang dia punya. Hingga akhirnya setelah lulus, Elle dapat membangun sebuah butik dengan bantuan sang ayah. Bukan tanpa alasan Elle melakukan itu semua, Elle ingin membuktikan pada pria yang dia cinta, meskipun dia manja, tetapi dia tetap bisa mencari uang sendiri, bukan hanya meminta. Aku mau ke kantor Kak An, aku sedang merasa bosan, jadi aku ingin mengajaknya makan siang, jawab Elle dengan tersenyum sumringah. Dari semua kakak-kakaknya, Anek adalah kakak yang paling sering dia kunjungi saat bekerja, karena selain ada Chaka, tempat mereka bertemu tidaklah rumit, berbeda dengan Bizat, Choco, dan Derek. Di antara mereka semua, hanya Anek yang melanjutkan bisnis keluarga. Mau bertemu An, atau mau bertemu Chaka? Sindir Ken, yang tahu otak picik putrinya. Tidak mungkin hanya seorang Anek yang menjadi alasan Elle untuk keluar dari rumah. Mendengar sindiran sang ayah, Elle justru nyengir kuda. Hehe, kan sekalian, Dad. Kamu tahu sendiri, keturunanmu tidak akan pernah menyerah sebelum mendapatkan apa yang dia inginkan. Ken terkekeh dan mengusap puncak kepala putri bungsunya, mengerti kemana arah pembicaraan Elle. Kenapa anak Dedi pintar sekali? Elle ikut menghambur memeluk tubuh Ken, dan mengecup pipi ayahnya sekilas. Oh tentu, kan Elle berbeda dengan Kak An, Kak Bi, Kak Choco, dan Kak De. Mereka semua anak Mommy, tapi kalau Elle itu anak Dedi. Mendengar ucapan Elle, Zoya lantas mendengus kasar dengan tampang masam, dan kedua orang itu justru terkekeh semakin keras. Lihat, Dad. Putri bungsumu itu sebenarnya bukan aku, tapi Mommy. Elle melepaskan pelukannya pada tubuh Ken, lalu mengambil jarak aman. Jadi lebih baik aku pamit, karena aku mau bertemu jodohku dulu. Jangan lupa bujuk istrimu, Dad. Atau nanti malam Dedi akan tidur denganku. Mulut Zoya menganga, tidak suami tidak anak, semuanya pasti membuat Zoya sakit kepala. Eliana. Dan Elle sudah kabur lebih dulu, sebelum telinganya putus oleh jeweran maut sang ibu. Elle pergi dengan diantar oleh supir pribadinya. Karena sampai di usianya yang ke-25, Ken tidak pernah mengizinkan Elle mengemudikan mobil sendiri, dia selalu diberi pilihan, Ken yang mengantar atau supir pribadi yang pria itu siapkan. Wanita cantik itu benar-benar menjadi kesayangan di keluarganya, Ken akan selalu memiliki alasan apapun untuk membuat Elle terjaga, termasuk merepotkan keempat kakak kembarnya. Elle memahami bagaimana sikap posesif sang ayah, karena dia tahu, pria itu tak hanya bersikap seperti itu padanya.
El kerap memperhatikan bagaimana sang ayah menyikapi ibunya, wanita yang usianya jauh lebih muda dari pria itu. Entah kisah cinta seperti apa yang menjerat keduanya bersatu, baik Ken maupun Zoya tidak pernah menceritakan itu pada anak-anaknya. Semua masa kelam itu tertutup rapat. Dan kelima anak itu tidak ada yang ambil pusing, mereka tidak peduli bagaimana Ken dan Zoya bisa menikah, yang penting sekarang, Ken selalu bisa menjaga dan mencintai keluarganya, pun dengan Zoya yang memberikan cinta tak kalah besarnya pada pria itu. El menghela nafas panjang, daripada seperti dibuntuti oleh sang ayah, El lebih memilih untuk pergi bersama dengan supir pribadinya. "Pak Bim, kita ke kantor Kak Anya," ucap El seraya memasang sabuk pengaman, dan pria dengan tubuh tambun itu mengangguk patuh. "Baik, Nona." Mobil putih itu melandas cepat, membawa El dengan senyumnya yang cerah. Tak sabar bertemu sang pujaan, Chaka. Putra sulung dari asisten ayahnya, sedangkan adik pria itu masih berkuliah, dan El suka menanyakan Chaka pada gadis manis itu, dia adalah Vita. Kereta besi itu berhenti tepat di depan gedung perusahaan Tan Group. El langsung turun, sementara sang supir diminta untuk kembali ke mansion. El melangkah anggun, pesonanya sebagai nona muda memang tidak diragukan. Semua orang menatap dengan decak kagum, El seperti boneka Barbie yang tengah berjalan. Wanita cantik itu tersenyum ramah pada semua karyawan kakaknya, dan tiba-tiba sepasang matanya teralihkan pada sosok tampan yang sudah sering mengganggu tidurnya. Mata El berbinar, menatap pada Chaka yang baru saja melangkah ke arah lift. Wanita itu melangkah cepat, membawa kaki jenjangnya untuk sedikit berlari. Pintu lift yang kala itu hampir tertutup, El buka paksa hingga tubuh rampingnya masuk dengan sempurna. Melihat itu, Chaka membulatkan matanya, tak percaya wanita ini nekat menerobos lift yang hampir saja tertutup. Kalau terjadi apa-apa bagaimana? Chaka merasa cemas seketika. Namun, yang dicemaskan justru mengulum senyum manis. Senyum yang teramat Chaka suka, tetapi dia mencoba untuk mengontrol perasaannya. Chaka hanya membalas sekedarnya, wajah pria berlesung pipi itu kembali datar, membuat senyum El langsung memudar. Wanita cantik itu mengerucutkan bibirnya, lalu berbalik membelakangi Chaka, belum apa-apa moodnya sudah dibuat berantakan oleh pria itu. "Nona, lain kali jangan menerobos seperti itu, Anda akan dalam bahaya," ucap Chaka, membuka obrolan dengan El, memperingati wanita cantik itu. El tampak acuh, dia melipat kedua tangannya di depan dada. "I don't care. Apa pedulimu? Mungkin kalau aku terjepit, kamu juga akan tetap memasang wajah datar seperti itu. Jangan-jangan waktu Aunty Siska hamil dia ngidam es batu, makanya kamu dingin seperti itu," sindir El, tanpa melirik sedikit pun ke arah Chaka. Di belakang sana, Chaka mengulum senyum tipis, merasa lucu dengan gerutuan nona muda yang ada di depannya. Chaka memperhatikan tubuh El yang selalu memakai pakaian terbuka, bukannya menjawab sindiran wanita itu, Chaka justru membuka jasnya. Perlahan Chaka memakaikan jas tersebut pada tubuh El, membuat wanita yang misu-misu itu langsung berhenti, apalagi dia mendengar Chaka bicara padanya. "Perlihatkan tubuhmu hanya untuk suamimu kelak." Dan kalimat itu berhasil membuat seorang Barbie hidup seperti El memasang wajah garang. Wanita itu berbalik dan menatap sengit pada Chaka, membuat pria itu menatap dengan penuh tanda tanya. Tiba-tiba El menyerang Chaka, membawa tubuh pria itu ke sudut ruangan. "Lalu bagaimana kalau calon suamiku itu tidak peka? Dia selalu menganggapku tak ada, dan tak peduli dengan semua yang aku lakukan untuknya," cetus El dengan menarik dasi Chaka, hingga pria itu sedikit tercekik. "Kamu juga harus tahu, aku berdandan seperti ini karena aku ingin menarik perhatiannya. Tapi apa yang aku dapat?" El semakin mendekatkan wajah mereka, membuat Chaka tak berkutik. Ular betina kalau sudah mengamuk memang tidak bisa dianggap remeh. Dia sama sekali tak memberikan reaksi yang aku tunggu, wajahnya selalu datar, membuatku ingin mencakarnya. Sambung El dengan penuh penekanan, tubuh wanita itu semakin menghimpit tubuh Chaka, dia sudah geram dengan pria satu ini, kenapa sampai sekarang tidak pernah bisa mengerti. Chaka terlihat pias, sementara El sudah melotot, matanya hampir keluar.
Bagaimana? Bagaimana menurutmu? Aku harus apa supaya dia bisa peka? Aku bahkan pernah menganggapnya bukan pria normal. Tapi setelah ini aku tahu, bahwa dia memang masih bisa aku harapkan. Pekik El, dia merasakan tubuh Chaka yang bereaksi, tubuh mereka yang menempel membuat El sadar ada sesuatu yang bangkit. Sekali lagi Chaka menelan ludahnya, dia menatap El yang sudah berapi-api dan masih mencengkram dasinya. Nona. Ting. Lift terbuka, membuat orang yang ada di luar sana bisa melihat apa yang sedang Chaka dan El lakukan. Anek mengerjapkan kelopak matanya. Hei, apa yang sedang kalian lakukan?